Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat FH, berjumpa lagi di channel kami, channel yang berkah insyaallah. Semoga kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita, semuanya sahabat FH semoga terus beristiqamah dan diakui umat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat FH, sebelum melanjutkan kajian dalam kajian manasik ini, saya akan memberi kabar terlebih dahulu bahwasannya haji tahun ini insya Allah buka normal. Insya Allah. Saya dengar langsung dari orang Arab, kalau Saudi sudah normal, tidak dibatasi, insya Allah seperti itu. Semoga kita, keluarga kita, jemaah yang dari Indonesia, jemaah yang dari Malaysia, dan semua negara-negara mudah-mudahan bisa berkumpul dan wukuf di Tanah Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat Makkah wal Madinah wal wukuf bi Arafah bijahi sayyidil kaunain sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat FH, kali ini saya akan memberi kajian masalah manasik yang berkenaan dengan penyerahan dam dan pelaksanaan dam. Karena kita sangat perlu mengetahuinya, takut diperlukan. Insya Allah ini penting, ya, penting sekali untuk kemaslahatan kita bersama. Langsung saja para sahabat kepada contoh, ya, umpama ada jemaah dari Indonesia, Malaysia, perkiraan 50 orang datang ke sini melaksanakan haji tamattu dan juga haji qiran, dan baginya harus menyembelih dam. Kalau sudah 50 jemaah, itu otomatis ada kiainya, ketua regu atau ustadz-ustadz yang lain. Jadi para sahabat yang dimuliakan Allah, kita sangat harus memperhatikan betul-betul cara-cara penerimaan dan pelaksanaan dam sesuai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita bahas biar kita tidak kerepotan, adalah muwakil dan wakil. Ya, dua itu. Muwakil adalah jemaah, wakil adalah kita sebagai mukimin atau ustadz. Kiai tersebut kalau nanya kepada kita bagaimana cara kita menyerahkan masalah dam ini, kita jawab ada dua, Pak Kiai. Yang pertama yaitu kepada pemerintah lewat bank, insya Allah kita husnudzon akan dilaksanakan secara sempurna, akan dibagi-bagikan kepada yang mustahikin. Dan yang kedua Pak Kiai, kepada mukimin. Jadi statusnya mukimin itu para sahabat jatuh kepada wakil. Nah, kalau jemaah adalah muwakil, mukimin adalah wakil. Kita akan membahas keduanya ini. Karena apa? Kalau ada jemaah menyerahkan kepada wakil, kepada mukimin, itu kita harus dilaksanakan dengan baik. Kita akan membahas yang diserahkan kepada mukimin, biar kita tidak lupa dan gampang diingat, yaitu ada dua istilah, muwakil dan wakil. Kalau jemaah itu wakil, kalau jemaah adalah muwakil, kalau mukimin adalah wakil. Kita membahas wakil. Wakil itu kita anggap saja berstatus wakil. Wakil ini mukimin atau Pak Kiai itu termasuk wakil, karena jemaahnya semuanya menyerahkan kepada beliau. Jadi otomatis wakil kita membahas wakil. Wakil itu para sahabat itu otomatis semuanya keperluan cara-cara yang baik itu adalah jatuh kepada wakil, jatuh pada kita.
Jadi harus dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Di antara kewajiban-wajiban wakil yaitu harus apa? Harus masuk kambingnya harus masuk ukuran, dan juga harus disembelih di tanah haram, dan juga harus ditauzi, itu kewajiban wakil dan lain-lain. Maka dari itu, kalau sesuai dengan syariat baginda Nabi, maka kita akan mendapat pahala besar. Sebaliknya, kalau wakil tersebut tidak sesuai dengan syariat baginda Nabi, maka berakibat fatal. Kita yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya adalah ya siksa. Nauzubillah min dzalik. Kalau sebagai wakil kita sudah paham dan amanah, maka itu harus kita laksanakan dengan baik. Akan tetapi para sahabat, ada sebagian wakil yang kurang paham atau paham tidak menahu, atau yang awam memang. Karena saya ingat kepada dauhnya salah satu guru kita, yaitu seorang doktor yang allamah, yang faqih fiddin, al-murabbi. Beliau sering menyampaikan di depan para santri, para murid-muridnya, kalau ada di dalam pengajian umum masalah adam ini. Apa yang dia sampaikan? Beliau menyampaikan, fi asrina, di masa sekarang ini, orang ahli dam tidak menerima dam karena malu mungkin, atau kesannya kurang baik. Sebaliknya, orang yang tidak ahli menerima dam itu menerima semua. Sudah, murad marid. Muskilah, istilah itu problem semuanya. Mulai dari akad sampai pelaksanaannya muskilah. Di antaranya sampai beliau mencontohkan, umpama punya kambing, 30 kambing, dan disembelih dan dibiarkan dagingnya. Itu katanya beliau, indakum dhimma indallah. Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Yang punya tanggungan di hadapan Allah siapa? Siapa yang tanggung jawab? Beliau sampai mencontohkan seperti itu. Itu contoh yang sah. Yang sah, tapi kitanya yang dosa karena tidak ditauzi. Cuman itu aja. Ada yang lebih parah lagi para sahabat. Seorang wakil atau mukimin ya, kadang-kadang telepon sama jazar. Wahai Pak Jazar, tukang kambing, saya beli kambingnya 50 kambing, 50 ekor. Harganya berapa? Dia menjawab, jazar itu tukang kambing. Jazar itu menjawab, ini harganya per ekor 350 dengan kandangnya. Kadang-kadang kalau memang itu yang terjadi, ya silahkan teruskan. Kalau disembelih dengan sempurna, tapi daging tersebut milik kita. Maksudnya bukan diambil wakil. Kita berkewajiban untuk tauzi'. Tauzi' itu menyebarkan pada muhtajin, fuqara, wa masakin, wa muhtajin. Itu kewajiban wakil. Kadang-kadang yang berakibat fatal lagi, akadnya sudah nggak sah. Otomatis kalau nggak sah, bagaimana? Kita pikir sudah tahu sendiri. Kalau akadnya fasid, otomatis tidak sah. Kadang-kadang wakil tersebut itu telepon pada Jazar, Pak Jazar atau tukang kambing, saya beli kambingnya 50, satu ekor, ingin murah saya. Bagaimana? Ada di sini itu istilah lahamuhallihina. Tapi biar murah, saya tidak mengambil dagingnya. Oh, kalau nggak mengambil dagingnya, namanya yang penjualnya juga jahlan ya, juga awam juga, gimana? Allah alam. Dia menjawab, iya kalau cuman disembelih nanti, istilah lahamuhallihina, dagingnya tidak diambil, maka itu dapat 200. Itu para sahabat, itu adalah akad yang tidak baik, akad yang fasid, yang bisa merugikan kita dan semuanya. Itu tidak sah. Bahkan ya, saya punya sahabat yang ahli dalam aturan ini, aturan untuk masalah fikih ya. Kalau akad seperti itu, kata beliau, lebih baik tidak disembelih. Kenapa? Kalau tidak disembelih, dia akan merasa selalu punya hutang. Tapi kalau disembelih dengan aturan tersebut, akadnya yang rusak, yang fasid,
ya, maka itu seakan-akan dia tidak punya tanggungan, padahal itu tidak sah. Kalau tidak sah itu para sahabat berakibat fatal kepada kita. Bahkan ya diterangkan dalam kitab Idah itu, umpama jemaah haji, kalau jemaah haji sudah bebas, sudah enggak punya tanggungan apa-apa, karena sudah menyerahkan kepada wakil. Tapi di dalam kitab itu dijelaskan para sahabat, umpama ada jemaah mewakilkan penyembelihan dam tersebut dan dia sampai ke Indonesia, meninggal dunia sampai 2 tahun meninggalnya atau 3 tahun, dan itu di dalam kitab itu ditulis ya, dalam 3 tahun itu tanggungan orang yang meninggal dunia itu tidak selesai hajinya. Bayangkan aja, ketidakselesaian hajinya, ketidaksempurnaan hajinya itu masih tanggungan pada wakil, pada kita. Naudzubillah, kita ingin lewat dari masalah-masalah tersebut, maka kita harus berhati-hati dalam melaksanakan penyerahan dan pelaksanaan dam tersebut. Maka dari itu para sahabat, saya sarankan semuanya kepada mukimin, pada kawan-kawan mukimin ya, kita memang berdoa kepada Allah, semoga kita tidak mendapatkan dam kalau tidak sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau sesuai dengan syariat Rasulullah, maka kita buru dam, tidak masalah. Demi apa? Ingin cari pahala, ingin cari keuntungan. Kenapa? Kalau sudah seperti itu, insya Allah harta kita bisa dibuat masjid, bisa dibuat madrasah, bisa dibuat pribadi untuk sedekah pada fakir miskin. Kenapa? Karena sesuai dengan syariat dan pasti kita dapat keuntungan mulai dari dunia dan akhirat. Itulah para sahabat. Maka dari itu kita berhati-hati. Untuk dalil-dalilnya itu sebenarnya sudah banyak, tapi tidak saya sampaikan di sini ya. Kita tidak boleh lama-lama untuk kajian ini supaya didengar dan tidak jenuh untuk mendengarnya. Untuk dalilnya insya Allah saya akan ditulis di deskripsi di bawah. Untuk dalil-dalilnya bahwasanya harus disembelih di tanah haram, harus dan semuanya insya Allah saya tulis di bawah. Makanya umpama ada apa-apa tulis di komen ya. Umpama ada pertanyaan, insya Allah umpama saya bisa menjawab, saya akan langsung jawab. Umpama saya tidak bisa menjawab karena saya masih belajar juga para sahabat, kita akan membuka kitab atau bertanya kepada guru-guru yang faqih dalam ilmu agama ya. Sahabat yang saya muliakan, saya akhiri dulu ya. Nah, umpama ada salah dan perkataan yang kurang berkenan di hati para sahabat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FH yang saya muliakan, ini ada faidah ya bagi wakil yang sekiranya bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Dan kalau sekiranya juga ingin membantu kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fuqara wa masakin wa muhtajin, walaupun diberikan kepada ahli kita sendiri, seperti halnya memberi orang yang kebutuhan banyak hutang atau memang ijar rumahnya tidak bayar-bayar, bisa memanggil itu 3 orang. Umpama ya, saya contohkan ada 50 kambing, wakil itu bisa memanggil orang 3 orang mukimin umpama, atau siapa saja, atau di antara jemaah haji yang berangkat ke sini memang diberangkatkan orang, mengambil 3, atau mukimin yang membutuhkan itu memanggil 3 orang, itu 50 kambing bisa diserahkan kepada orang 3 tersebut. Jadi akadnya 1 kambing itu untuk orang 3, 1 kambing nanti orang 3 lagi, jadi muter, itu mencukupinya. Maka dari itu para sahabat, kita kalau betul-betul ingin membantu pada orang yang butuh tersebut, maka mencukupinya dan diperbolehkannya. Kalau orang 3 tersebut ingin makan daging tersebut atau ingin memberikan pada orang lain atau sampai ingin menjualnya, itu nggak apa-apa.
asalkan dia mustahikin betul-betul, asalkan dia mustahikin yaitu berhak untuk dimakan sendiri, diberikan kepada orang lain atau dijualnya, tidak masalah. Karena tujuannya dam tersebut di musim-musim tertentu memang untuk mengkayakan dia, untuk memperbanyak uang dia, biar bahagia, nggak masalah. Jadi walaupun 50 orang ditauzi pada 3 orang tersebut dan 3 orang tersebut bebas. Yang penting mustahik dia memakan sendiri, menjualnya atau dan lain-lain itu boleh disebarkan ke tanah halal juga boleh. Maka itu para sahabat itu sangat bermanfaat kalau memang ingin jadi wakil ya yang betul-betul membantu pada orang yang butuh. Kalau al-fakir sendiri, saya sendiri para sahabat pernah dapat dam 30. Saya minta pada orang hitam itu biasanya. Saya minta orang minta nama-nama yang pantas diberi, yang pantas diserahkan kepada mereka semua. Dia memang banyak temannya ternyata. Saya menyembelih di satu tempat dengan orang jazar, dengan orang tukang kambing, disembelih. Setelah disembelih dia menelpon teman-temannya, dia mengambil, masya Allah, dia ditelepon mengambil 1, ada yang 2, diambil sendiri. Kalau dia yang memberikan atau yang menjual nggak masalah, karena dia mustahik, nggak masalah seperti itu. Di antara kewajiban-kewajiban wakil, di antaranya yaitu tauzi' atau menyebarkan. Yang kedua, disembelih di tanah haram. Dan lagi bukan kedua, dan lagi di antaranya lagi kambing harus masuk ukuran dam.